Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Falila Indastianingrum, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas C NPM 2021010210. Saya dari Fakultas Syariah, mata kuliah Hukum Acara PTUN. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian sengketa PTUN melalui jalur administrasi dan jalur TUN atau Tata Usaha Negara. Pembahasan alur penyelesaian sengketa. 1. Upaya administratif. 2. Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 dijelaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara ini diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menunjukkan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tujuan ganti rugi dan atau direhabilitas. Alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Upaya administratif, gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama, upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap sesuatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Yang pertama, keberatan. Menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. 2. Bidang administratif. Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Sehingga yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Prosedur dismisal. Setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan prosedur dismisal atau rapat permusyawaratan. Prosedur dismisal adalah penelitian yang meliputi segi administratif dan segi elementer. Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan melalui suatu penetapan berwenang memutuskan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. B. Syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan. C. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. D. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh KTUN yang digugat. E. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Terhadap penetapan ini dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan.
Pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam persiapan, hakim A. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. B. dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim akan memutus bahwa gugatan tidak dapat diterima. Maka apabila hal demikian terjadi, penggugat tidak dapat menggunakan upaya hukum, tetapi dapat mengajukan gugatan baru. Pemeriksaan perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan, maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa dengan 3 orang hakim dengan pemeriksaan acara biasa. Putusan. Putusan pengadilan tata usaha negara dapat berupa gugatan ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau gugur, bahkan jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut. Dapat dilakukan upaya hukum, kasasi, hingga upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya Fadila Ines Jahirum, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.